Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di antara sekian banyak wajah yang berlalu lalang di koridor SMA Harapan Bangsa, satu nama selalu menjadi sorotan, Gisela Az-Zahra. Ketua OSIS yang dikenal cantik, pintar, dan karismatik. Rambut hitam lurusnya selalu tergerai rapi, matanya tajam tapi hangat, dan senyum kecil yang menghiasi wajahnya seolah mampu meluluhkan suasana paling tegang sekalipun. Setiap langkahnya seakan diiringi respek dan kekaguman dari siswa lain. Baik junior maupun senior, semuanya tahu, Gisela adalah panutan. Bagi Gisela, menjadi ketua OSIS bukan hanya soal prestise. Ia benar-benar mencintai tanggung jawab itu. Ia ingin membuat perubahan, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa sekolahnya menjadi tempat yang nyaman untuk semua. Namun, di tengah semua keteraturan itu, selalu ada satu pengecualian. Satu nama yang terus-menerus menjadi sumber pusingnya, Rafael Dirgantara. Rafael, siswa kelas sebelah yang sudah terlalu sering masuk daftar siswa bermasalah. Membolos pelajaran, telat masuk kelas, memakai atribut sekolah seenaknya, bahkan kadang terlibat perkelahian kecil dengan siswa lain. Nama Rafael kerap muncul dalam rapat OSIS sebagai topik evaluasi. Setiap kali nama itu disebut, Gisela hanya bisa menghela napas panjang. Namun anehnya, Rafael tidak pernah benar-benar membuat kekacauan besar. Masalah yang dia sebabkan selalu cukup kecil untuk dimaafkan, cukup besar untuk tetap diingat. Seperti bayangan nakal yang selalu ada di sudut mata. Gisela mengingat dengan jelas pertama kali ia benar-benar memperhatikan Rafael. Saat itu, ada insiden kecil di lapangan basket. Seorang siswa baru dijahili oleh kelompok senior yang iseng, dan sebelum Gisela sempat bertindak, Rafael yang muncul lebih dulu. Dengan gaya santai khasnya, Rafael menarik siswa baru itu keluar dari kerumunan dan menatap tajam para senior, seolah berkata, "Berani sentuh lagi, gue hajar." Tidak ada guru yang tahu, karena semua terjadi begitu cepat. Tapi Gisela melihatnya. Dari balik balkon ruang OSIS, dia melihat semua dengan jelas. Sejak saat itu, rasa ingin tahu Gisela tentang Rafael perlahan tumbuh. Dia mulai memperhatikan, dengan diam-diam, setiap gerak-gerik Rafael. Ternyata di balik sikap cuek dan ekspresi dinginnya, ada sisi lain yang jarang terlihat orang lain. Rafael bukan sekadar pembuat onar. Dia seperti serigala jalanan yang melindungi kawanan dari bayangan, tanpa meminta penghargaan. Gisela mulai sering menemukan dirinya mencari-cari sosok Rafael di antara kerumunan. Bukan karena ingin menangkap kesalahannya, tapi karena ingin memahami. Kadang Gisela bertanya-tanya, kenapa Rafael seperti itu? Kenapa dia memilih bersikap nakal di depan semua orang? Padahal jelas dia punya hati. Di ruang OSIS, di sela-sela rapat serius tentang program tahunan atau kedisiplinan siswa, pikiran Gisela sering melayang. Teman-temannya di OSIS tidak tahu. Mereka hanya melihat Gisela yang tetap tegas, tetap profesional, tetap sempurna. Hanya Gisela sendiri yang tahu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di hatinya. Sesuatu yang belum siap dia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Sementara itu, Rafael tetap menjadi Rafael. Bersandar di pagar sekolah sambil memainkan kunci motor di jari, datang terlambat dengan seragam yang tidak pernah lengkap, memasang senyum remeh yang membuat guru-guru menggelengkan kepala. Namun ada satu hal yang konsisten. Setiap kali Gisela dalam masalah kecil, seperti saat membawa banyak buku sendiri, atau saat ada siswa lain yang berisik di dekat ruang OSIS, Rafael entah bagaimana, selalu muncul. Suatu sore, saat Gisela hampir terjatuh di tangga karena tangannya penuh membawa properti untuk acara pensi, Rafael muncul begitu saja dari belakang, menangkap semua barang yang hampir jatuh dengan satu tangan sigap. "Ketua OSIS kok ceroboh banget sih?" katanya sambil terkekeh kecil. Gisela, yang biasanya galak kalau siswa lain mengganggunya, hanya bisa membeku. Wajahnya memerah, tapi cepat-cepat ia ambil semua barang itu kembali. "Terima kasih," gumamnya cepat.
Rafael hanya mengangkat bahu, lalu pergi begitu saja seolah itu bukan apa-apa. Meninggalkan Gisela berdiri bengong di tengah tangga, jantungnya berdetak kencang tidak karuan. Hari-hari berlalu. Hubungan mereka tetap seperti itu. Aneh, samar, tidak jelas. Mereka jarang berbicara, tapi setiap kali bertemu mata, ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Sesuatu yang Gisela tak mau beri nama, takut mengakuinya. Saat rapat OSIS membahas ketertiban siswa, Gisela dengan sengaja tidak terlalu mempermasalahkan Rafael, walau teman-teman OSIS lain sering mengeluh soal dia. Kalau hanya soal telat beberapa menit, mungkin kita bisa lebih fokus ke yang lebih berat, kata Gisela, mencoba terdengar netral. Padahal, dalam hati, dia ingin melindungi Rafael dari teguran berlebihan. Ia ingin Rafael tetap punya ruang untuk bernafas, tanpa terus-menerus disudutkan. Kadang Gisela merasa bodoh. Dia tahu reputasinya sebagai ketua OSIS bisa hancur, kalau ketahuan terlalu memperhatikan siswa seperti Rafael. Dia tahu dia seharusnya menjaga jarak. Dia tahu dia seharusnya menjaga citranya sebagai panutan. Tapi tetap saja, perasaan itu terus tumbuh. Pelan, dalam diam. Gisela pernah mendengar dari sahabatnya, Alena, bahwa cinta itu kadang datang pada orang yang sama sekali tidak kita rencanakan. Waktu itu, Gisela hanya tertawa. Tapi kini, dia mengerti. Karena kalau bisa memilih, Gisela pasti akan memilih jatuh cinta pada siswa teladan, siswa berprestasi, siswa yang bersih catatan pelanggarannya. Bukan Rafael. Tapi hatinya. Hatinya memilih lain. Pada hari Jumat siang, saat semua siswa sibuk bersiap pulang, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Gisela, yang baru selesai rapat dengan guru BK, harus menunggu di teras sekolah karena payungnya tertinggal. Sementara teman-temannya sudah pulang lebih dulu. Rafael, yang baru saja disuruh membersihkan lapangan basket sebagai hukuman karena membolos upacara, lewat sambil mendorong motor tuanya. Dia melirik Gisela, lalu tanpa berkata apa-apa, membuka jas hujan lusuhnya dan melemparkannya ke arah Gisela. Pakai aja. Kamu gampang sakit, kan? Katanya tanpa menoleh. Gisela melongo. Bagaimana Rafael tahu kalau dia gampang sakit? Bagaimana Rafael tahu soal itu? Dia bahkan tidak pernah ngobrol panjang dengan Rafael. Sebelum Gisela sempat bertanya, Rafael sudah berjalan pergi, membiarkan dirinya basah kuyup, sementara Gisela berdiri di situ, memeluk jas hujan itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, Gisela tidak berusaha menyangkal lagi. Ada sesuatu pada Rafael yang membuatnya merasa hangat di tengah dinginnya hujan. Bukan hanya keberanian. Bukan hanya keteguhan. Tapi juga ketulusan. Hari itu, dalam derasnya hujan, Gisela tahu. Hatinya telah memilih Rafael. Entah akan membawanya kemana nanti, entah apa risikonya, tapi untuk pertama kalinya, dia tidak ingin melawan. Sejak hari hujan itu, hubungan antara Gisela dan Rafael mulai terasa berbeda. Bukan berarti mereka tiba-tiba menjadi dekat, atau terang-terangan berbicara di depan umum. Tidak. Semua tetap tersembunyi, seperti rahasia kecil yang hanya mereka berdua yang mengerti. Gisela mulai merasa bahwa keberadaan Rafael di sekitarnya bukan lagi sebuah gangguan, melainkan semacam perlindungan yang diam-diam ada. Setiap kali Gisela menghadapi situasi sulit, entah kenapa, Rafael selalu ada di sana. Suatu hari, saat Gisela sedang mengatur teknis untuk lomba antar kelas, seorang siswa laki-laki dari kelas lain berani bersikap kasar, meremehkannya hanya karena Gisela seorang perempuan. Sebelum Gisela sempat membalas atau mencari guru, Rafael muncul. Dengan sorot mata tajam dan suara datar, Rafael berkata di depan banyak orang. Kalau lu nggak bisa hormatin ketua OSIS, berarti lu nggak pantas sekolah di sini. Semua terdiam. Siswa itu memucat, mundur perlahan. Dan tanpa menunggu jawaban, Rafael menarik tangan Gisela menjauh dari kerumunan. Hati-hati sama omongan orang. Banyak yang manis di depan, tapi nusuk di belakang. Katanya, setengah bergumam. Gisela hanya bisa menatap Rafael dengan mata membulat. Ada kekhawatiran, ada rasa nyaman, bercampur menjadi satu. Sejak kejadian itu, kabar tentang kedekatan mereka mulai beredar, seperti asap tipis yang pelan-pelan memenuhi lorong-lorong sekolah. Bisik-bisik di kantin, desas-desus di grup kelas. Komentar diam-diam dari beberapa anggota OSIS.
Gisela kok sering banget ya, dekat-dekat sama Rafael? Jangan-jangan ada apa-apa tuh. Ketua OSIS deketan sama anak nakal? Wah, bahaya. Gisela merasa tertekan. Bukan karena malu, tapi karena takut citranya sebagai ketua OSIS rusak. Dia berusaha menjaga jarak. Mulai menghindari jalan yang biasa dilalui Rafael. Berusaha mengalihkan pandangan setiap kali mereka bertemu. Tapi hatinya justru semakin berat. Rafael, yang peka terhadap perubahan itu, hanya mengamati dari jauh. Tidak memaksa. Tidak mengejar. Tapi Gisela tahu, Rafael mengerti. Suatu sore, saat Gisela pulang lebih lambat dari biasanya karena rapat tambahan, dia mendapati motornya mogok di parkiran. Semua teman sudah pulang. Langit mulai gelap. Gisela panik, apalagi ponselnya mati kehabisan baterai. Saat dia hampir putus asa, suara motor tua itu terdengar mendekat. Rafael turun dari motornya, tanpa banyak bicara, langsung mengecek motornya Gisela. Terlalu maksa nyalain starter. "Aki kamu soak," katanya pelan. Gisela membuka mulut, ingin protes, entah protes apa. Tapi Rafael lebih dulu menghela napas, melepaskan helmnya, dan menatapnya dalam-dalam. "Gue antrin pulang," kata Rafael singkat. "Pi. Udah. Gak ada orang lagi di sini. Mau nunggu sampai malam?" Akhirnya, Gisela pasrah naik di boncengan motor Rafael. Dia memeluk tasnya erat-erat, berusaha menjaga jarak, tapi kehangatan punggung Rafael yang terasa di depannya membuat jantungnya berdetak semakin liar. Sepanjang jalan, mereka diam. Angin malam berdesir lembut, membawa aroma hujan yang tertahan di awan. Dan di sela-sela keheningan itu, Gisela merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia tidak ingin lagi pura-pura. Tidak ingin lagi menutup mata. Saat Rafael menurunkannya di depan gang rumahnya, tanpa sadar Gisela berkata lirih, "Terima kasih, Rafael. Beneran, makasih." Rafael hanya menoleh, matanya bersinar aneh di bawah lampu jalan. "Jaga diri, Gis." Untuk pertama kalinya, Rafael memanggil namanya, bukan dengan "Ketua OSIS" atau "kamu". Dan untuk pertama kalinya juga, Gisela merasa ia ingin dunia ini berhenti sebentar saja. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Besoknya, saat Gisela masuk sekolah, ia dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata, ada laporan dari beberapa guru tentang hubungan tidak pantas antara dirinya dan Rafael. "Sebagai ketua OSIS, kamu harus menjaga jarak dari siswa bermasalah," kata kepala sekolah tegas. "Kami tidak ingin muncul kesan bahwa peraturan sekolah bisa dikompromikan hanya karena kedekatan pribadi." Gisela merasa seluruh darahnya mengering. Ia hanya bisa mengangguk, menahan semua rasa sakit di hatinya. Seolah hubungan yang bahkan belum sempat benar-benar mulai itu, sudah harus dikorbankan. Setelah pertemuan itu, Gisela menjauh dari Rafael sepenuhnya. Dia berhenti memperhatikan. Berhenti mencari-cari alasan untuk mendekat. Berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini demi kebaikan semua pihak. Tapi dunia seperti menolak rencananya. Suatu hari, saat Gisela sendirian di dekat ruang kelas kosong, sekelompok siswa dari luar sekolah yang masuk secara ilegal menghadangnya. Mereka mengganggu, mengolok-olok, bahkan sempat menarik tasnya. Gisela ketakutan. Tidak ada guru di sekitar. Dia mencoba melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dan seperti malaikat penjaga, Rafael muncul. Tanpa pikir panjang, Rafael menghajar satu-satu siswa asing itu, memukul, menahan, melindungi Gisela dengan tubuhnya sendiri. Dalam beberapa menit, suasana menjadi kacau. Guru-guru baru datang setelah kejadian hampir berakhir. Tapi akibatnya, Rafael dituduh melakukan perkelahian berat. Dalam rapat darurat sekolah, Rafael diancam akan diskors berat, bahkan dikeluarkan dari SMA Harapan Bangsa. Gisela hanya bisa duduk membeku, mendengarkan semua tuduhan itu dilemparkan ke Rafael. Ingin membela, ingin berteriak bahwa Rafael melindunginya, tapi semua suara seperti hilang dari tenggorokannya. Sementara Rafael, berdiri di depan guru-guru, diam. Tidak membela diri, tidak mengelak. Seolah dia siap menerima semua hukuman itu, asal Gisela tetap aman. Di dalam hatinya yang pilu,
Gisela tahu. Ini bukan hanya tentang kenakalan. Ini tentang perasaan. Rafael mungkin tidak pernah berkata, "Aku mencintaimu." Tapi semua tindakannya, semua keberaniannya, telah meneriakkan itu lebih keras dari kata-kata. Malam itu, Gisela tidak bisa tidur. Wajah Rafael terus berputar dalam pikirannya. Tatapan matanya, luka di sudut bibirnya setelah perkelahian, dan cara dia diam saja menerima semua kesalahan yang bahkan bukan sepenuhnya miliknya. Gisela menggenggam erat selimutnya, menahan gejolak di dadanya. Tangis itu akhirnya pecah, tanpa bisa ditahan lagi. "Kenapa harus kamu, Ra?" bisiknya pelan ke dalam gelap. Paginya, rapat Dewan Guru diadakan untuk memutuskan nasib Rafael. Semua murid dilarang masuk ruang rapat, tapi Gisela tetap menunggu di luar, duduk di bangku panjang dengan tangan yang bergetar. Beberapa teman OSIS menghampirinya, menasehati dengan berbagai kalimat. "Sudah, Gis. Kamu ketua OSIS, jangan libatkan perasaan. Kalau Rafael dikeluarkan, itu memang resikonya. Jangan karena satu anak nakal, kamu ikut hancur citranya." Gisela mendengarkan dengan kepala tertunduk, tapi di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan-lahan mulai menguat. Dia tidak peduli lagi pada citra. Tidak peduli pada jabatan. Tidak peduli pada bisik-bisik orang. Dia hanya tahu satu hal. Dia tidak ingin Rafael terluka sendirian. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Guru BK keluar, lalu wakil kepala sekolah. "Keputusan sudah hampir final," ujar Wakasek. "Kami hanya menunggu tanda tangan kepala sekolah." Gisela berdiri. Kakinya gemetar. Tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takutnya. Dengan langkah cepat, ia menerobos masuk ke dalam ruang rapat tanpa izin. Semua mata memandangnya dengan kaget. "Gisela, apa yang kamu lakukan?" seru kepala sekolah. Gisela menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap semua guru dengan keberanian yang baru pertama kali muncul dalam dirinya. "Saya ingin memberikan klarifikasi," katanya dengan suara bergetar. "Semua yang terjadi di parkiran itu, Rafael melindungi saya. Saya yang diserang lebih dulu. Saya yang seharusnya bertanggung jawab." Ruangan itu hening. Semua guru saling berpandangan. Gisela melanjutkan, dengan suara yang lebih lantang. "Jika Rafael harus dihukum, hukum saya juga. Karena tanpa dia, mungkin saya sudah terluka malam itu." Kepala sekolah menatap Gisela lama. Kemudian melirik Rafael, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah datar. Suasana menjadi tegang. Akhirnya, kepala sekolah berbicara perlahan. "Baik. Karena adanya keterangan baru dari Gisela, kami mempertimbangkan untuk mengubah keputusan. Rafael tidak dikeluarkan. Tapi dia tetap menerima skorsing ringan, 1 minggu." Gisela merasa beban berat di dadanya seakan runtuh. Ia menoleh ke arah Rafael. Untuk pertama kalinya, Rafael menatapnya dengan tatapan penuh rasa terima kasih yang tulus. Bukan tatapan nakal atau pemberontak seperti biasanya. Tapi tatapan seorang laki-laki yang seluruh dunia di dalam dirinya, akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Hari-hari setelah insiden itu berjalan lambat. Rafael menjalani skorsingnya. Tidak ada Rafael di lorong sekolah. Tidak ada Rafael di sudut lapangan saat jam istirahat. Gisela merasa kehilangan. Sangat kehilangan. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Gisela duduk di taman kecil belakang sekolah, tempat yang jarang orang kunjungi. Ia menulis sesuatu di buku agendanya. Sebuah surat, sebenarnya, untuk Rafael. Tapi dia belum tahu, apakah akan pernah berani memberikannya. Tanpa ia sadari, Rafael muncul dari balik pohon. Kaos putih polos, celana jeans belel, wajah polos tanpa seragam sekolah. "Ngapain di sini sendirian, Ketua?" sapa Rafael dengan senyum tipis. Gisela kaget, hampir menjatuhkan bukunya. "Rafael, udah boleh masuk sekolah?" tanyanya cepat. "Belum. Tapi gue kangen," jawab Rafael ringan. Gisela tersipu. Pipinya memanas. "Aku pikir kamu marah." Bisik Gisela lirih, hampir tidak terdengar. Rafael mendekat, duduk di bangku taman itu, hanya beberapa senti darinya. "Gimana gue bisa marah sama orang yang udah nolongin gue?"
katanya pelan. Mereka diam cukup lama, hanya suara daun-daun yang bergoyang pelan diterpa angin. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Rafael membuka mulut. Gis. Gisela menoleh, jantungnya berdetak cepat. Aku tahu, gue banyak bikin masalah. Gue bukan cowok baik-baik kayak yang lo pantesin. Tapi gue serius. Dia berhenti sebentar, menelan ludah. Kalau lo kasih gue kesempatan, gue mau berubah. Buat lo. Gisela menutup mulutnya, menahan isak. Bukan karena sedih. Tapi karena bahagia yang membuncah begitu saja. Ia tidak butuh janji-janji muluk. Tidak perlu kata-kata manis berlebihan. Baginya, keberanian Rafael untuk berkata seperti itu saja sudah lebih dari cukup. Perlahan, Gisela mengulurkan tangannya. Aku juga mau kasih kesempatan. Untuk aku, untuk kita. Mata Rafael berbinar. Dia menggenggam tangan Gisela, kuat tapi penuh kehati-hatian, seolah takut Gisela akan hilang kalau terlalu keras. Untuk pertama kalinya, dunia mereka seolah menjadi dunia kecil hanya berisi mereka berdua. Semua bisik-bisik, semua cibiran, semua pandangan orang menguap begitu saja. Yang tersisa hanya dua hati yang akhirnya bertemu. Dengan segala ketidaksempurnaannya. Dengan segala luka dan keberanian yang mereka miliki. Dan untuk pertama kalinya, Gisela tidak merasa harus menjadi ketua OSIS yang sempurna. Dia hanya perlu menjadi Gisela, gadis yang jatuh cinta pada seseorang yang diam-diam selalu melindunginya, bahkan ketika dunia menentang. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi. Rafael benar-benar berusaha berubah. Mulai masuk kelas tepat waktu. Mulai mengerjakan tugas walau sering sambil mengeluh. Mulai menghormati guru, walau kadang masih dengan senyum nakal di sudut bibir. Dan Gisela? Ia tidak lagi menyembunyikan senyum saat Rafael lewat di koridor. Tidak lagi menunduk malu-malu saat Rafael datang ke ruang OSIS, hanya untuk mengantar minuman dingin. Semua orang perlahan mulai menerima. Teman-teman OSIS, guru-guru, bahkan kepala sekolah, yang awalnya menentang, pelan-pelan luluh melihat perubahan Rafael. Karena cinta itu, meski sederhana, memiliki kekuatan besar untuk mengubah seseorang. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan ancaman, tapi dengan penerimaan, dengan keberanian, dengan ketulusan. Dan di tengah dunia SMA yang penuh dengan drama kecil, gengsi remaja, dan ambisi yang kadang berlebihan, kisah mereka menjadi semacam keajaiban kecil. Sebuah bukti bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna, tapi selalu datang di waktu yang tepat, dan pada orang yang tepat. Hari demi hari berlalu, mengubah musim demi musim di sekolah. SMA mereka yang awalnya hanya latar dari kisah biasa, perlahan menjadi saksi dari perjalanan yang luar biasa. Tentang perubahan, keberanian, dan cinta yang tumbuh dari hati yang saling melengkapi. Hubungan Gisela dan Rafael tidak selalu mulus. Ada hari-hari saat Gisela kesal karena Rafael masih saja lupa membawa buku PR. Ada juga hari saat Rafael cemburu melihat Gisela sibuk rapat dengan teman cowoknya di OSIS. Namun, keduanya belajar satu hal penting. Cinta bukan tentang mencari seseorang yang sempurna, tapi tentang tetap memilih seseorang bahkan saat dia membuat kesalahan. Suatu sore yang cerah, ketika jam pelajaran terakhir selesai lebih cepat, Rafael menghampiri Gisela yang sedang duduk di teras depan sekolah. Suatu sore yang cerah, ketika jam pelajaran terakhir selesai lebih cepat, Rafael menghampiri Gisela yang sedang duduk di teras depan sekolah. Di tangannya, ada sebuah kotak kecil berbalut kertas coklat polos. Gis, Rafael memanggil sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Gue punya sesuatu. Gisela menatapnya dengan penasaran. Rafael mengangsurkan kotak itu. Apaan ini? Tanya Gisela, tersenyum kecil. Hadiah, jawab Rafael gugup. Cuma ya, sesuatu buat ngingetin lo, kalau lo yang pertama bikin hidup gue berwarna. Dengan hati-hati, Gisela membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah gelang sederhana berbahan kulit, dengan pelat kecil berbentuk hati. Di pelat itu terukir dua inisial, G dan R. Gisela menahan napas. Air matanya hampir tumpah, tapi dia cepat-cepat menunduk. Berpura-pura mengusap rambut supaya Rafael tidak melihat betapa terharunya ia. Lo suka nggak? Tanya Rafael cemas, salah mengartikan keheningan Gisela. Gisela mengangguk pelan,
lalu tanpa ragu, memasang gelang itu di pergelangan tangannya. Suka banget, katanya akhirnya. Makasih ya, Ra. Untuk pertama kalinya, Gisela tidak peduli pada semua mata yang mungkin memperhatikan mereka. Tidak peduli pada reputasinya sebagai ketua OSIS. Tidak peduli pada aturan-aturan tidak tertulis tentang apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Yang penting, Rafael ada di sini. Dan dia juga ada untuk Rafael. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan acara perpisahan untuk para siswa kelas 12. Gisela berdiri di podium, memberikan sambutan terakhirnya sebagai ketua OSIS. Dengan suara mantap, ia berbicara tentang perjalanan panjang, tentang semangat, tentang kesalahan yang akhirnya menjadi pelajaran berharga. Dan di antara semua kata-katanya, Gisela menyisipkan sesuatu yang tidak tertulis dalam naskah. Saya juga belajar, katanya, menatap ke arah Rafael yang duduk di barisan belakang, bahwa perubahan terbaik dalam hidup kadang datang dari tempat yang tidak kita duga. Bahwa terkadang, seseorang yang tampak berantakan di luar, justru bisa menjadi pelindung dan kekuatan di dalam hati kita. Ruangan itu hening. Beberapa teman mulai tersenyum-senyum, tahu persis kepada siapa kalimat itu ditujukan. Rafael menunduk, pipinya memerah, tapi senyum kecil menghiasi bibirnya. Setelah acara selesai, banyak yang menghampiri Gisela dan Rafael. Akhirnya kalian resmi banget ya, Gis? Goda salah satu teman OSIS. Udah kayak drama Korea, celetuk yang lain. Gisela hanya tertawa, merasa bahagia. Rafael, dengan santainya, merangkul bahu Gisela sambil berbisik. Kita bikin drama versi kita sendiri, Ketua. Dan Gisela mengangguk, tersenyum penuh makna. Beberapa bulan setelah kelulusan, Gisela dan Rafael menempuh jalan masing-masing. Gisela diterima di universitas impiannya, jurusan manajemen bisnis. Rafael, yang dulu sering diremehkan, akhirnya juga masuk perguruan tinggi, mengambil jurusan desain komunikasi visual, sesuatu yang selama ini disukainya tapi jarang dia akui. Mereka berjanji satu hal. Meski kesibukan dan jarak memisahkan mereka akan terus berusaha. Bukan janji-janji bombastis tentang selamanya. Bukan sumpah-sumpah berlebihan. Hanya satu janji kecil. Untuk saling mendukung. Saling percaya. Dan saling menemukan jalan kembali ke satu sama lain, berapapun jauhnya. Suatu malam, setelah setahun berlalu, Rafael mengajak Gisela bertemu di sebuah taman kota yang penuh lampu kecil yang berkelap-kelip seperti bintang. Di bawah pohon besar, Rafael berdiri, membawa gitar butut yang dulu sering dia pakai iseng di sekolah. Lo masih suka lagu itu? Tanya Rafael sambil menggenjreng gitar pelan. Gisela tertawa, mengangguk. Lagu yang pernah Rafael nyanyikan dengan asal-asalan di lapangan waktu dihukum. Dengan suara serak khasnya, Rafael mulai menyanyi, menciptakan momen sederhana tapi menggetarkan hati. Dan saat lagu itu selesai, Rafael berlutut, mengeluarkan sebuah cincin kecil dari saku jaketnya. Bukan berlian mahal. Bukan lamaran serius. Hanya sebuah cincin sederhana, tanda bahwa dia ingin terus berjalan bersama Gisela, apapun yang terjadi. Bukan buat nikah sekarang, kata Rafael cepat, melihat mata Gisela membelalak. Cuma buat janji. Janji kalau suatu saat nanti, kalau lo masih mau, gue bakal jadi orang yang pantas buat lo sepenuhnya. Gisela tertawa, lalu menangis, lalu mengangguk sambil membiarkan Rafael menyematkan cincin itu ke jarinya. Malam itu, di bawah ribuan bintang dan lampu kecil, mereka berdua berjanji. Tanpa banyak kata. Tanpa banyak rencana muluk. Hanya dengan hati yang tahu, bahwa seberapapun keras dunia mencoba memisahkan mereka, cinta yang tumbuh dengan keberanian dan ketulusan, selalu punya caranya sendiri untuk bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.